pernah umroh. Nah ini pernah umroh ini dapat apa? Bonus dari pemerintah gitu. Apakah benar itu Pak? Alhamdulillah tahun 2011 kita itu terbilang P3N teladan se-Kabupaten Oki. Alhamdulillah juga tahun 2012 diberangkatkan oleh Bapak Sang Meki umroh. Oh jadi termasuk P3N teladan di Kabupaten Oki Pak pada waktu itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai guys, apa kabar? Jumpa kembali di SMSI Oki Podcast bersama saya Abdul Aziz. Kali ini saya kedatangan tamu, seorang mantan P3N senior yang saat ini menjabat sebagai P2 UKD Desa Celika. Ada Bapak Sataria, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah sehat baik. Bapak Sataria, Bapak sebagai saat ini menjabat P2 UKD Desa Celika. Dan tentunya sebelum P2 UKD ini dibentuk pada waktu itu oleh Gubernur Sumatera Selatan Pak Haji Herman Deru. Iya. Artinya Bapak pernah menjabat P3N. Iya. Mulai tahun 2001 sampai 2017 P3N Desa Celika. Jadi dari 2001 sampai 2017 menjabat P3N Desa Celika. Yeah. Terus tentu Pak, untuk menjabat sebagai seorang P3N harus ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Yeah. Artinya untuk menduduki jabatan P3N. Itu apa saja Pak yang harus, terutama masalah pendidikan kira-kira seperti itu? Yang pertama pendidikan setidak-tidaknya MTS atau PGG 4 tahun negeri. P3 4 tahun negeri. Jadi Bapak tamat apa? Alhamdulillah tamat PG 4 tahun. PG 4 tahun. Yeah. Artinya sudah memenuhi syarat. Yeah. Di tahun 2021 kata Pak Satar tadi pertama kali menjabat P3N. 2001. 2001. Yeah. Oh, 2001 bukan 2021. Yeah. Jadi 2001 Bapak menjabat artinya sudah berapa tahun? Sampai tahun 2017 ya? Iya. Sekitar lebih kurang 2021 lebih kurang 2001 sampai 2017. Ya, lebih kurang berapa tahun itu Pak kira-kira? 16 tahun. 16 tahun Pak ya. Cukup lumayan lama itu Pak. Artinya banyak pengalaman-pengalaman yang Bapak dapatkan di dalam menjalankan tugas mungkin seperti itu. Alhamdulillah. Terus begini Pak, selama Bapak menjabat sebagai P3N, apa saja Pak kira-kira kendala yang pernah dialami seperti itu? Masalah pernikahan kadang-kadang lancar, kadang-kadang ada kendala. Masalah usia calon pengantin atau catin. Oh, calon pengantin itu pernah bermasalah masalah usia Pak? Masalah usia. Usia. Belum masuk usia. Belum masuk usia. Terus pada waktu itu Pak, berapa usia yang ditetapkan oleh pemerintah harus bisa memiliki buku nikah seperti itu? Di waktu itu setidak-tidaknya kalau perempuan itu 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Itu pada waktu itu Pak ya? Iya. Terus terkadang ada yang di bawah umur seperti itu Pak, ada 15 tahun mungkin? Iya. Bisa, tapi melalui pengadilan agama minta dispensasi. Oh, dispensasi Pak ya, jadi bisa dilakukan akad nikah, tapi minta harus ada surat dispensasi dari pengadilan agama seperti itu. Kalau sudah ada dispensasi dari pengadilan agama, baru kepala KUA bisa mengeluarkan buku nikah. Buku nikah. Iya. Terus selama jadi P3N Pak, 16 tahun Pak ya? Iya. 16 tahun. Itu sudah berapa banyak Pak yang Bapak fasilitator untuk melakukan akad nikah? Dari tahun 2001 sampai 2017, 1017 pasang. 2001 sampai 2017? 1017 pasang pengantin. 1017 pasang? Iya. Itu untuk warga Celika Pak? Untuk warga Celika. Waduh, luar biasa Pak. Alhamdulillah Celika ini kalau desanya paling luas dibanding desa-desa lain. Desa lain Pak ya? Kecamatan Kota Kayagung. Artinya Celika Pak mendominasi Pak, Iya. pernikahan paling banyak mungkin pada waktu itu. Nah, Iya. Terus adakah honor Pak terkait masalah honor diberikan oleh pemerintah? Artinya P3N.
Artinya pembantu pencatat pernikahan, Pak. Membantu. Kalau zaman Bupati Isang Meki itu bukan honor, itu nama insentif. Oh, insentif, Pak. Ya, kalau honor itu berkepanjangan, tetapi insentif ini sewaktu-waktu tidak bisa kita terima. Tinggal lagi kebijakan pemerintah masing-masing, Pak, ya, pada waktu itu, Pak. Ya. Nah, terus saya dapat kabar nih, Bapak pernah umroh. Nah, ini pernah umroh ini dapat apa? Bonus dari pemerintah gitu. Apakah benar itu, Pak? Alhamdulillah tahun 2011 kita itu terbilang P3N teladan se-Kabupaten Oki. Alhamdulillah juga tahun 2012 diberangkatkan oleh Bapak Sang Meki umroh. Oh, jadi termasuk P3N teladan di Kabupaten Oki, Pak, pada waktu itu. Jadi bonus yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Oki di zaman Bupati Pak Ishak Meki, Bapak diberangkatkan umroh gratis ke Tanah Suci. Iya, tahun 2012. Luar biasa itu, luar biasa sekali. Terus saya dengar juga pernah dapat bantuan transportasi roda 2. Apa benar juga itu? Alhamdulillah tahun 2013 itu ada dapat transportasi motor yang bermerek Bit. Oh, dari pemerintah, Pak, dari pemerintah Pak Ishak kepada waktu itu. Melalui gubernur siapa nama itu? Pak Alik Nurdin. Pak Alik Nurdin. Oh, jadi di zaman Gubernur Sumsel Pak Alik Nurdin Iya. pernah mendapat bantuan kendaraan roda 2 seperti itu. Iya. Sebagai seorang P3N, apakah pada waktu menjabat ada penghasilan-penghasilan lain, mungkin ada pribadilah orang-orang ataupun orang tua wali yang pernah ingin dibantu untuk mengurus administrasi dalam pernikahan? Apakah itu ada, Pak, bantuan-bantuan ataupun pribadilah kasarnya seperti itu? Alhamdulillah sebagian kecil memang ada, cuman kebanyakan ucapan terima kasih. Kebanyakan ucapan terima kasih, alhamdulillah, karena kita tidak hanya mencari kehidupan, Pak, artinya Bapak sebagai seorang P3N juga mencari amal. Ya, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, artinya seperti itu. Terus di tahun 2017 Ya. P3N itu dihapuskan oleh pemerintah. Tidak ditiadakan lagi, artinya seperti itu. Nah, masyarakat tentu kesulitan dalam mengurus administrasi untuk perlengkapan pernikahan. Nah, tentu kendala-kendala ini terjadi pada peralihan pada waktu penghapusan P3N. Apa yang Bapak lakukan untuk membantu kesulitan-kesulitan ini terhadap masyarakat? Nah, ini P2 UKD itu P3N, Pak. P3N. P3N Nah, pegawai pencatat nikah. Ya, kami penghubung dari desa untuk ke kantor KUA. Oh, jadi sementara, Pak, pada waktu itu 2017 itu sementara. Iya. Jadi yang Bapak lakukan adalah tetap membantu, artinya tetap membantu masyarakat yang membutuhkan ataupun ingin memerlukan dokumentasi untuk dokumen bukan dokumentasi, dokumen untuk melangsungkan pernikahan seperti itu. Iya, iya. Terus terpilihnya Gubernur Sumatera Selatan pada waktu itu Haji Herman Deru pada 2018 kalau nggak salah. Iya. Beliau berinisiatif untuk melihat artinya kesulitan-kesulitan masyarakat terkait dihapusnya P3N. Iya. Beliau berinisiatif membuat atau membentuk P2 UKD. Apa sih, Pak, singkatan dari P2 UKD? P2 UKD artinya penghubung pengurusan keagamaan desa. Desa. Ya. Oh, jadi hampir mirip-mirip P3N lah seperti itu. Jadi oleh karena kami ditunjuk menjadi P2 UKD untuk menghubungkan masyarakat desa dengan kantor KUA. Jadi kalau kiranya masyarakat mohon bantuan kepada kami siap membantu sebagaimana kami sebagai P3N. Oh, sama, Pak, tugas seperti itu, Tapi Pak, ya? kami P2 UKD ini tidak berhak untuk memimpin Oh, acara pernikahan. Jadi artinya lain dengan tugas P3N dulu, kita artinya punya wewenang untuk memimpin ataupun mengakomodasi seluruh kegiatan-kegiatan akad nikah. Iya. Tapi P2 UKD ini hanya sekedar sebatas pengurusan, penghubung, Iya. sekedar penghubung antara masyarakat dan kantor urusan agama, Iya. seperti itu. Terus apakah ada pernah mungkin kan namanya KUA,
apalagi di Kecamatan Kota Kayu Agung. Ini ada 14 desa dan 11 kelurahan. Terbentur pada waktu yang sama adanya akad nikah di daerah-daerah lain, di desa-desa lain. Apakah pernah ada kepala KUA untuk memerintahkan Bapak Sataria untuk melakukan ataupun memimpin acara akad nikah seperti itu? Ya, kalau memang terdesak itu ya atas kebijakan kepala KUA, ya kami siap membantu. Jadi membantu untuk memimpin acara akad nikah. Iya. Terus Pak, P3N ataupun P2UKD bukan hanya, kalau menurut pandangan masyarakat, bukan hanya untuk mengurus terkait administrasi masalah akan akad nikah. Iya. Tapi ada urusan-urusan keagamaan lain seperti saya dengar ada seandainya ada warga yang meninggal. Ya, Artinya masyarakat yang ataupun ahli waris yang meninggal terkadang meminta ke Bapak untuk mengurus jenazah. Itu yang benar, Pak ya? Iya. Kalau mengurus jenazah itu kami dari tahun 92 itu sebelum jadi P3N kami pernah dipinta untuk mengurus jenazah. Oh, jadi dari tahun 92, Pak? Iya. Udah tugas seperti itu, Pak? Iya, untuk mengurus jenazah itu. Untuk mengurus memandikan gitu, Pak ya? Merukunkan, istilahnya merukun jenazah lah seperti itu. Jadi mulai dari memandikan, terus nih menyolatkan, bahkan sampai mengantarkan ke daerah pemakaman. Iya. Oh, itu jadi setiap orang yang meninggal di desa itu pasti akan meminta ke Bapak untuk mengurus itu, Pak. Iya, sebagian begitu, ada yang ada keluarganya yang punya kemampuan ya kita ya ikut aja, tidak jadi pokok. Terus tadi, Pak, kembali ke belakang. Tadi kan saya bertanya terkait berapa banyak yang sudah Bapak akad nikahkan sebagai perantara akad nikah. Nah, sekarang kembali ke masalah perceraian. Apakah Bapak juga pernah mengurus hal seperti ini, Pak, di masyarakat Celika? Masalah perceraian kami tidak berhak. Kalau ada yang datang kepada kami berusaha untuk mendamaikan ataupun menasehati kedua mempelai tersebut. Oh, jadi ketika datang ke tempat Bapak, mereka mengadu, seakan-akan seperti itu, dan Bapak memberikan suatu nasihat agar mereka rukun. Kira-kira, Pak, dalam hal mediasi, katakanlah mediasi ini, yang Bapak berikan, yang Bapak nasihatkan, seberapa persen banyak sih, Pak, antara terjadinya perceraian dan terjadinya satu perdamaian? Sekitar 50% yang tidak bisa urung atau masih nak kena dia tulang. Masih tetap berlanjut, dan 50% ada yang berhasil. Ada yang berhasil. Usaha. Alhamdulillah, artinya 50-50, Pak. Ada 50%, ada 50% yang langsung ke pengadilan, ada yang 50% ya sampai di situ kira-kira batal berkat oleh karena nasihat yang kita berikan tadi. Oke, luar biasa itu, Pak. Suatu katakanlah tugas yang mulia. Tugas yang mungkin tidak bisa semua orang bisa melakukan ini, Pak. Untuk mediasi bagaimana keluarga ini akan rujuk kembali, utuh kembali. Artinya saya bilang tadi tidak semua orang bisa melakukan komunikasi seperti itu, Pak. Artinya luar biasa lah P3N Desa Celika Bapak Sataria. Terus terakhir, Pak, sebagai posisi P2UKD, apa kira-kira saran Bapak baik terhadap yang akan melangsungkan akad nikah? Aku dengar aturan baru sekarang, Pak, harus berumur 19 tahun. Artinya tidak boleh di bawah itu. Kalau di bawah itu artinya tidak boleh diakad nikahkan. Terus bagaimana saran Bapak terhadap hal-hal seperti ini terhadap masyarakat? Kami mengharapkan kepada masyarakat terutama yang akan melaksanakan akad nikah, jangan sampai belum sampai umur telah akan melaksanakan akad nikah. Biar cukup kalau perempuan itu 19 tahun, kalau laki-laki itu kalau setidak-tidaknya 21 tahun. Oh, itu, Pak ya. Jadi aturan pemerintah itu 19 tahun untuk perempuan dan setidak-tidaknya 20 tahun untuk laki-laki. Oke, Pak Satar, terima kasih atas kehadirannya di ruang
SFSC Oki Podcast. Mungkin suatu saat kita akan jumpa lagi di topik-topik yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa. Kepada Bapak Satar saya ucapkan terima kasih. Itu tadi guys, jumpa saya bincang-bincang singkat bersama P3N ataupun P2 UKD Desa Celika, Bapak Sataria. Semoga bincang-bincang singkat ini dapat menginspirasi guys dalam melakukan hal-hal tindakan-tindakan baik urusan pernikahan ataupun urusan-urusan perceraian yang menyebabkan keberantakannya keluarga baik yang selama ini. Itu saja guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.